Di sini ibu dan bapak yang masih ditemani orang tuanya, kalau ingin melihat anak-anak kita solih untuk kita, berikan kesolihan kita kepada orang tua kita. Itu yang pertama. Makanya Nabi mengatakan yang pertama, celaka. Siapa orang yang celaka itu? Orang yang ketika mendapatkan orang tuanya ketika tua dan ketika sepuh, dia tidak bisa mendapatkan surga, itu kebangetan. Yang kedua, ketika Nabi itu melangkah, Nabi kemudian mengaminkan yang kedua. Yang diaminkan itu apa? Kata Rasulullah SAW, beliau lalu menyampaikan, malaikat Jibril berdoa. Doanya apa? Man dakhala alaihi Ramadan, summa in salakha falam yughfar lahu. Celaka sekali orang yang mendapatkan kesempatan Ramadan, memasuki Ramadan, tapi sampai Ramadan itu selesai, dia tidak diampuni oleh Allah. Kata malaikat Jibril, kebangetan sekali umatmu kalau sampai tidak diampuni oleh Allah pada waktu Ramadan. Dan ketika malaikat Jibril mengatakan celaka, Nabi setuju dan mengatakan amin. Yang ketiga, yaitu adalah orang yang disebutkan namamu tidak berselawat kepadamu, maka orang yang celaka. Nabi mengatakan amin. Disitulah kita soroti, ternyata antara kita dan Ramadan bukan hanya bicara tentang ketakwaan, tapi antara kita dan Ramadan itu bicara tentang sebuah kecelakaan. Makanya ketika seseorang memasuki Ramadan lalu dia tidak mendapatkan kebaikan apapun pada Ramadannya, padahal Allah sedang begitu besar-besaran menghapuskan manusia dari api neraka, maka itu orang yang celaka. Dan kita khawatir, jangan-jangan setiap tahun kita tidak menjemput ketakwaan, tapi jangan-jangan kita menjemput arti kecelakaan yang kita lewati di dalam bulan Ramadan. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, inilah Ramadan, Pak. Ramadan itu bukan hanya sekedar fikih, Ramadan itu bukan hanya sekedar ritual, Ramadan itu bukan hanya sekedar aktivitas ketika nanti kita tanda tangan ketika anak kita mendengarkan khutbah dan mendengarkan tausiah di masjid. Ramadan tidak sesederhana itu, tapi Ramadan itu besar maknanya di sisi Allah. Makanya kita, kalau kita tidak mengerti betapa besarnya Ramadan pada kehidupan kita, dan betapa besarnya ancaman Ramadan itu memberikan kepada kita kecelakaan kalau kita tidak maksimal dan tidak punya rencana ketika Ramadan, kita khawatir jangan-jangan tiap tahun kita menjemput kecelakaan. Karena apa? Ramadan itu akan berharga hanya kepada mereka yang mampu mengerti betapa mahalnya Ramadan. Sambilkan contoh yang gampang. Antik, misal saya temukan di lemari kakek saya, maka harga jam ini itu tidak semua orang itu memberikan taksiran harga yang sama. Saya bawa ke tukang loak, Pak, ini jam dari kakek saya, kira-kira berapa Bapak memberikan harga untuk jam saya? Maka tukang loak akan ngeliatin jam saya dan berkata, ya sudahlah, 100.000 plus kerupuk 1 bungkus. 100.000 plus kerupuk 1 bungkus. Saya ambil jam saya lari. Saya ketemu dengan orang di jalan, saya tawarkan, Pak, ini jam dari kakek saya, kira-kira berapa Bapak memberikan harga dari jam ini? Dilihat, 200.000 deh, lumayan ini, kuningan. Oke, 200.000. Saya pergi ke pasar Tambun, Pak. Saya masuk ke dalam, saya cari tukang jam. Tukang jam ini ngeliatin jam saya, tapi dia tidak paham history, dia tidak paham vintage, dia tidak paham barang-barang kuno yang memiliki estetika dan nilai sejarah yang tinggi dan harganya bisa mahal. Tukang lo hanya lihat jamnya masih hidup enggak? Masih. Ya udahlah, 300.000. Oke. Tapi ketika jam ini bawa ke kolektor jam yang paham tentang sejarah, dilihatin jamnya, ketemu di mana, Mas? Ketemu di lemari kakek saya. Kakeknya hidup tahun berapa? 1920 sampai 1960. Saya tawar 100 juta. Kenapa bisa beda, Pak? Karena yang nawar memiliki latar belakang yang berbeda. Kenapa kolektor jam itu bisa memberikan harga 100 juta? Karena dia paham sejarah, dia paham vintage, sehingga akhirnya dia bisa menawar jam itu dengan harga yang mahal. Kenapa tukang loak itu akhirnya dia menawarnya cuma dengan harga 100.000 plus kerupuk 1 bungkus? Karena dia nggak paham sejarah. Sama, Ramadan itu tergantung hati orang dan latar belakang dia.
tentang ilmu yang akan menentukan bagaimana dia menghargai Ramadan. Bagi orang yang dia paham betul tentang keutamaan Ramadan, dia menghargai Ramadan itu mahal dan menjadi momentum dia untuk menjemput ampunan dari Allah. Tapi bagi mereka yang tidak memahami tentang keutamaan Ramadan dan terbiasa dengan hal yang remeh pada Ramadan, mungkin dia sebagaimana tukang loak ketika diberikan kepadanya jam yang memiliki arti histori, dia tidak bisa memberikan harga yang mahal. Makanya sampai-sampai Syekh Utsaimin itu menjelaskan kepada kita, ada 4 tipenya manusia kalau mereka sudah memasuki Ramadan. Yang pertama, ada manusia ketika kedatangan Ramadan itu tidak pernah peduli, sehingga mereka itu tidak pernah terikat dengan Ramadan. Ketika Ramadan datang, dia biasa. Tahu-tahu dia pulang, macet, dia tanya, tumben ini kok macet? Orang baru ngomong, kan ini terawih yang pertama. Oh, terawih biasa. Memasuki Ramadan, dia dalam kondisi mungkin kadang puasa, kadang tidak, dan maksiatnya masih jalan. Ini seburuk orang. Ada yang kedua, Pak, memasuki Ramadan, kata Syekh Utsaimin, bertahan 1 pekan yang pertama, semangat, 7 hari, 8 hari, setelah itu turun. Baru 9 hari sudah tanya, hilalnya kapan ya kelihatan ya? Kok hilal nggak kelihatan? Itu yang kedua. Turun dia. Sampai akhir Ramadan, dia lebih sibuk dengan peralatan yang dia butuhkan ketika lebaran. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah orang yang mereka menjalani Ramadan, naik, sempat turun, naik lagi. Pada waktu 10 hari yang terakhir, itu pun hanya malam ganjil. Tapi malam genapnya nggak kelihatan. Mas, ya, kok nggak kelihatan di masjid? Loh, ini malam berapa? Malam 24. Loh, kan sudah tahu jawabannya kan? Kan malam genap. Malam genap di rumah. Malam ganjil baru di masjid. Padahal Tuhan yang disembah di malam ganjil sama dengan Tuhan yang sembah di malam genap. Ada atau tidak ada? Banyak, Pak. Itu nomor 3. Yang keempat, yaitu yang mereka itu ketika 10 hari yang pertama dia semangat, 10 hari yang kedua lebih semangat, 10 hari yang ketiga jauh lebih semangat daripada 20 hari yang pertama. Dan itulah orang-orang yang mereka itu memiliki peluang besar untuk diampuni oleh Allah. Makanya Nabi semangatnya pada 10 hari yang pertama tidak sebesar semangatnya Nabi pada 20 hari yang kedua. Semangatnya Nabi pada 10 hari yang kedua tidak sama sebagaimana semangatnya Nabi pada 10 hari yang terakhir. Makanya Nabi itu melakukan 3 hal yang tidak dilakukan beliau di awal Ramadan. Apa itu? Syadda mizarahu. Nabi itu mengencangkan sarungnya khusus pada 10 hari yang terakhir. Nabi itu membangun malamnya lebih panjang khusus pada 10 hari yang terakhir. Dan Nabi itu membangunkan keluarganya lebih semangat khusus pada 10 hari yang terakhir. Untuk menunjukkan kepada kita 10 hari yang terakhir itulah puncaknya Ramadan. Dan tidak setiap orang itu memiliki semangat pada 10 hari yang terakhir. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita paham tentang keutamaan Ramadan yang dahsyat. Maka setidaknya, karena saya sudah dikasih wanti-wanti waktu, saya ingin persingkat. Maka setidaknya ada 3 keutamaan Ramadan yang tentunya harus kita pahami dari sisi yang disampaikan oleh para ulama. Apa 3 keutamaan Ramadan supaya nanti kita menghargai Ramadan kita sebagaimana kolektor jam ketika dia menerjemahkan jam antik yang ditawarkan kepadanya. Para ulama itu lalu menerangkan ada 3 keutamaan besar yang dimiliki Ramadan yang tentunya harus kita mengerti. 1. Sesungguhnya Ramadan itu merupakan sebuah perkara yang besar, di mana orang yang mendapatkan tambahan 1 Ramadan itu akan melebihi dan melampaui orang yang berjihad sekalipun. Dalam satu riwayat diterangkan, sahabat Tolhah radhiyallahu anhu pernah mendapati ada 2 orang Yaman datang ke kota Madinah. 2 orang yang datang dari Yaman ini, mereka masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, maka pada saat itulah mereka itu bermukim di kota Madinah. Datanglah panggilan jihad untuk peperangan. Maka 2 orang Yaman ini mengikuti jihad. Yang satu meninggal di peperangan, yang satu tidak meninggal di dalam peperangan. Setelah yang pertama itu meninggal di peperangan, yang satu melanjutkan kehidupan seorang diri. Setahun berikutnya dia sakit, dia meninggal. Meninggalnya pun bukan di tempat jihad.
Setelah dua-duanya meninggal dunia, sahabat Tolhah itu tidur dan menjumpai dua orang dari Yaman ini dalam mimpinya. Dalam mimpinya itu di depan tempat yang disangka oleh Tolhah itu tempat yang bernama surga. Saking indahnya tempat itu. Sahabat Tolhah ketika melihat dua orang Yaman ini di depan surga, sahabat Tolhah itu menyangka yang pasti masuk surga yang mati syahid, baru yang kedua yang mati 1 tahun setelahnya. Tapi ternyata kenyataan berbicara lain. Ternyata di surga itu ada panggilan. Ketika ada panggilan, ternyata yang dipanggil pertama kali masuk surga bukan sahabat yang mati syahid, tapi sahabat yang mati 1 tahun setelahnya. Ketika dia sakit, dia masuk surga, ditinggikan derajatnya di surga. Hadisnya sahih. Setelah lama baru ada panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua, sahabat yang mati syahid di peperangan baru dipanggil masuk surga, ditinggikan derajatnya, tapi tidak setinggi sahabatnya yang dipanggil pertama kali. Maka Tolhah itu bangun dari mimpinya, dan ketika bangun dari mimpinya, maka Tolhah itu berkata, kok bisa ada sahabat yang mati syahid dipanggilnya terakhir, ada sahabat yang tidak mati syahid tetapi dipanggil pertama kali untuk memasuki surga. Maka beliau bertanya kepada setiap orang tetapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sampailah ke telinga Nabi, dipanggil Tolhah. Sini Tolhah, apa yang membuatmu merasa asing dengan mimpimu? Ya Rasulullah, kuntu astaghrib, saya ini merasa asing. Bagaimana dua orang yang bersahabat datang dari Yaman, yang satu meninggal di perang, yang satu meninggal 1 tahun setelahnya, tapi yang masuk surga justru sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya, dan meninggalnya pun bukan di tempat jihad. Maka Rasulullah lalu menjelaskan dengan jawaban, wahai Tolhah, bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama meninggal di tempat peperangan, meninggalnya itu mendapatkan tambahan 1 Ramadan? Iya ya Rasulullah. Dan mendapatkan tambahan 1 tahun sholat? Iya. Coba Ustadz hitung Ustadz, 365 kali 5 waktu sholat. Bukankah dia mendapatkan 1 tambahan Ramadan, 1 tambahan Ramadan, dan mendapatkan tambahan 1 tahun sholat yang dia kerjakan? Tolhah terdiam dan menjawab, iya ya Rasulullah. Tambahan 1 Ramadan dan tambahan 1 tahun sholat, itulah yang menjadikan derajatnya ditinggikan oleh Allah daripada sahabat yang mati 1 tahun sebelumnya. Berapa jumlahnya? 1825 sholat, lebih banyak daripada sahabatnya yang meninggal 1 tahun sebelumnya, 1825. Maka akhirnya Tolhah itu diam. Bapak dan Ibu, saya mencoba untuk mengajak kita merenung. Ternyata tambahan 1 Ramadan, kalau maksimal Ramadan itu kita lakukan, itu menjadikan kita itu ditinggikan derajatnya tanpa menafikan keutamaan yang meninggal di peperangan ketika mereka berjihad. Tapi ternyata ketika kita mendapatkan tambahan 1 Ramadan saja, itu sudah cukup menjadikan kita berat di dalam mizan kebaikan, dan begitu melesat kedudukan kita di surga ketika 1 Ramadan kita diterima sama Allah. Kalau tambahan 1 Ramadan saja sudah sebesar itu di sisi Allah, apalagi kalau kita mendapatkan tambahan 3, tambahan 4, tambahan 5, tambahan 6. Sebesar apa keutamaan yang kita nanti rasakan, dan semelesat apa kedudukan kita di surga kalau kita mendapatkan tambahan Ramadan dan kita tidak apa adanya ketika Ramadan. Maaf ya, Ramadan itu termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah. Setiap amal disukai oleh Allah, tapi tidak setiap amal itu paling disukai oleh Allah. Kalau Bapak membaca Al-Baqarah tidak sama dengan Bapak membaca Al-Maidah. Kalau membaca Ali Imran tidak sama dengan Bapak membaca surat Hud. Kenapa? Karena surat Al-Baqarah dan Ali Imran memiliki kedudukan yang paling istimewa di sisi Allah. Kalau Bapak membaca Al-Ikhlas itu tidak sama dengan Bapak membaca An-Naba. Kenapa? Karena Al-Ikhlas itu istimewa di sisi Allah. Maka Ramadan itu istimewa, dan ini persis dengan doa kita selama ini. Ada doa yang tidak pernah saya tinggalkan setiap hari. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku meminta cintamu, cinta orang yang mencintaimu,
Dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu lebih cepat. Kenapa? Karena tidak semua kita lakukan, Pak. Yang bisa kita kerjakan itu prioritaskan amal yang paling dicintai oleh Allah. Dan termasuk salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Kita berdagang di bulan Ramadan untuk menjual amal ibadah kita, dibeli sama Allah. Sambilkan contoh yang gampang. Saya itu paling suka nasi goreng. Sebelum saya mulai ngurangin nasi goreng karena pengen hidup sehat, tapi nasi goreng teri, Masya Allah, telur setengah matang, Masya Allah, Pak. Tambah salmon dikit, aduh enak banget itu. Bakwannya satu, sini nggak ada bakwan, nggak apa-apalah panitianya. Saya tuh paling seneng itu, Pak, kalau dimasakan sarapan. Saya ambilkan contoh, saya pulang dari masjid nih, saya buka pintu, tiba-tiba tercium bau kacang, bumbu kacang. Lalu saya tanya sama istri saya di dapur, masak apa, Bu? Masak pecel. Makan, Bi? Makan saya. Tapi mungkin makannya biasa, standar. Ketika istri saya nanya, nambah enggak? Enggak. Ketika menyampaikan terima kasihnya standar. Jazakillah khair ya, sudah dimasakin, standar. Kenapa? Pecel saya suka, tapi bukan favorit saya, Pak. Hari berikutnya, Pak, saya dimasakkan nasi kuning, Pak, plus dengan oreknya. Baru buka pintu bau orek, tempe. Tempe manis. Masa apa, Bu? Nasi kuning, Bi. Makan nggak? Makan. Standar saya. Ketika terima kasih, standar. Makasih ya, jazakillah khair. Nambah nggak? Enggak. Kenapa? Nasi kuning saya suka, tapi bukan favorit saya. Habis, tapi nggak mau nambah. Tapi hari yang ketiga, Pak, saya buka pintu. Wah, bawang merah dan bawang putih bertemu jodohnya di atas wajah. Terus saya mencium bau telur mata sapi, Pak, mulai sreng gitu. Salmon mulai digoreng gitu. Saya nanya aja sudah beda. Masak nasi goreng, Bu? Iya. Saya duduk. Senyuman saya sudah beda. Ketika makan, saking senengnya, kaki saya naik meja. Makan. Sebelum istri saya nanya nambah, saya sudah nambah. Bahkan ketika saya terima kasihnya tidak standar. Terima kasihnya saya tambahin dengan saja, terima kasih ya semesta mungilku gitu. Kenapa kok beda? Karena masakannya masakan favorit. Paham di sini maksud saya? Maka sama, semua ibadah di mata Allah itu semuanya dicintai oleh Allah. Karena ibadah itu kullu ma yuhibbuhullah wa yardha. Karena ibadah itu semua dicintai oleh Allah. Tapi kita harus paham, Pak, ada ibadah yang favorit di sisi Allah. Dan ibadah yang paling favorit di sisi Allah itu kata Ibnu Qudamah 3. 1, kamu memaafkan orang yang mendolimi kamu. 2, kamu sabar dalam setiap perjuangan dan setiap kamu beribadah. 3, amalan Ramadan. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Nanti kalau memasuki bulan Ramadan, waktu itu tidak akan pernah sama dengan waktu yang kita lakukan sebelum dan sesudahnya. Sehingga akhirnya memberikan makna, itulah yang menjadikan kita menghargai. Orang kalau tidak paham itu harganya mahal, biasanya akan meremehkan. Kalau Bapak tidak paham bahwasanya bajunya Bapak itu harganya 5 juta, mungkin Bapak akan meremehkan baju itu. Kalau terkena noda Bapak biasa, kalau terkena kotoran Bapak biasa. Tapi kalau Bapak tahu bahwasanya baju yang Bapak pakai itu dihadiahkan istri harganya 5 juta, mungkin kita akan menghargai baju itu dengan luar biasa. Dan itu pula yang kita harus mengerti tentang Ramadan kita. Saya ingin menyampaikan semuanya tentang Ramadan, tapi beliau sudah memberikan isyarat bahwasanya 10 menit sudah selesai, dan itu pun disampaikan 20 menit yang lalu. Saya itu orangnya sensitif, Pak, ya. Makanya saya tidak mungkin memperpanjang. Walaupun ini sebenarnya baru mukadimah, Pak. Jadi ibaratnya saya pergi dari Pekayun itu baru nyampe ke pintu tol Bekasi Barat. Tapi tidak apa-apa, materi itu tidak harus panjang. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi ilmu yang kita dapatkan. Saya sampaikan ya Bapak dan Ibu, mari kita belajar. Di bulan Ramadan ini, mari kita menjadi orang tua yang betul-betul baik. Manfaatkan momentum ketika buka puasa dan momentum ketika sahur bersama anak-anak kita. Dan maaf Bapak dan Ibu, kita tidak bisa mengharapkan anak kita qurrata ayun kalau kita dan suami kita dan istri kita tidak qurrata ayun.
Bapak yang suka bentak istri dan istri yang suka melecehkan suami tidak akan bisa mendapatkan anak yang qurrata a'yun. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Disebutkan kata pasangan dulu sebelum keturunan, sebelum disifati dengan kata qurrata a'yun. Kenapa yang disebutkan itu adalah kata pasangan dulu? Karena anak kita, Pak, tidak akan qurrata a'yun kalau kita menjadi orang tua yang tidak qurrata a'yun. Di balik suami yang suka bentak istri, ada anak yang tidak nyaman berada di rumah. Di balik istri yang suka nyalah-nyalahin suami di depan anak, ada anak yang tidak akan pernah belajar untuk memberikan kebaikan dalam hidupnya ketika dia tidak mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu dimulai dari kita sebagai bapak dan sebagai istri, bagi orang tua anak-anak kita. Maaf ya, dalam Islam itu sampai dibahas, kita saja kalau lagi kecewa nggak boleh cerita sama anak. Bapak lagi kecewa sama istri nggak boleh cerita sama anak. Ibu lagi kecewa sama suaminya nggak boleh cerita sama anak. Kenapa anak tidak boleh tahu kelemahan dan aibnya orang tua? Supaya anak mudah berbakti kepada bapak dan ibu kalau dia tidak paham aibnya orang tua. Jangan malah kebalikan, ada anak muji bapaknya, Abi itu sabar ya Mi. Uminya ngomong, kamu belum tahu aibnya bapakmu, sini tak ceritain semuanya. Jangan gitu. Makanya kenapa dalam Islam itu kita harus qurrata a'yun. Pak, kalau kita sudah qurrata a'yun sama istri kita, maka anak kita itu qurrata a'yun. Kalau anak kita sudah qurrata a'yun, apa yang dijanjikan oleh Allah? Closing ayatnya, penutup ayatnya dalam 74 surat Al-Furqan, waj'alna lil muttaqina imama. Kapan anak kita akan melesat menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa? Kalau dia sudah selesai dengan ketenangan di dalam rumah. Kalau bapak belum selesai dengan kedamaian di dalam rumah, nggak usah bercita-cita poligami. Bener. Daripada nanti pertengkaran demi pertengkaran nanti dilihat sama anak, dan akhirnya anak itu merekam setiap waktunya. Maaf Pak, kadang-kadang anak kita lebih tahu dan lebih lama merekam pertengkaran orang tuanya jauh lebih lama daripada orang tuanya yang bertengkar. Karena apa? Anak itu hanya pengen melihat orang tuanya itu mesra dan harmonis. Makanya itulah di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu diterangkan, mendoakan pasangan itu lebih dulu daripada mendoakan anak. Kenapa? Karena kebaikan kita dan pasangan kita itu sangat menentukan bagaimana kualitas anak kita. Makanya Allah kalau senang sama keluarga kita, Allah memasukkan kelembutan pada keluarga kita. Innallaha idza arada min ahli baitin khairan ayyudkhilahumur rifqa bainahum. Allah itu kalau senang kepada satu keluarga, Allah tidak bangunkan rumah yang mewah ataupun tidak. Tapi kalau Allah itu senang pada satu keluarga, Allah memasukkan kelembutan pada keluarga itu. Tidak ada teriakan, tidak ada celaan, tidak hujatan, tidak saling mengaibkan, saling membuka kekesalahan antara bapak dan seorang ibu di depan anak. Maaf ya Pak, bukan kilat yang menumbuhkan benih, tapi tenangnya hujan yang menumbuhkan benih. Kalau anak kita terlalu berisik dia mendengar di dalam rumah, walaupun bapaknya suka taklim, walaupun ibunya suka taklim, tapi setiap pulang di rumah mereka bertengkar dan mereka tidak pernah memperlihatkan harmonis di dalam pembicaraan, anak akan mencari ketenangan di luar. Anak akan mencari ketenangan itu di tempat-tempat kopi. Allah akan mencari ketenangan itu di warung kopi, Pak. Dan dia selalu menutup kupingnya karena terlalu berisik dia mendengar pertengkaran dari bapak dan ibunya. Jadikan Ramadan momentum kita untuk saling ngalah. Jangan berbuka kecuali bareng-bareng. Ngobrol sebentar 5 menit sebelum kita berangkat ke masjid. Jadikan sahur bareng-bareng, jangan sendiri-sendirian. Yang bapaknya di depan, ibunya di belakang, anaknya nonton YouTube. Jangan. Mari kita jadikan Ramadan momentum kita untuk menjadikan kita saling qurrata a'yun. Jangan ada pertengkaran, Pak. Saya itu tahu betul, tidaklah seseorang yang bertengkar antara bapak dan ibunya kecuali yang paling terluka itu adalah anak. Saya ambilkan kisah nyata, saya minta waktu 5 menit. Saya punya kisah nyata, ada ibu-ibu datang ke kantor saya. Lalu beliau itu sudah tua, punya cucu.
Lalu saya tanya sama beliau, sama suaminya, ada apa Pak? Istri saya Ustadz. Iya, ada apa Bu? Iya Ustadz, saya ini kalau malam cemas, gelisah, berdebar-debar, sepanjang malam tidak bisa tidur. Kadang-kadang saya tuh deg-degannya keras sekali. Saya langsung ngomong, ini panic attack. Ini cirinya orang kena anxiety. Tahu anxiety Pak? Penyakit mental illness itu. Saya langsung tanya, sudah berapa lama kejadian ini berlangsung? Sekitar 2 bulan. Sudah datang ke psikolog? Belum. Sudah datang ke psikiater Bu? Belum. Saya nanya, apa yang ibu rasakan dan apa yang sering terlintas di pikiran ibu akhir-akhir ini? Ibu dan bapak tahu jawabannya? Insya Allah tidak tahu jawabannya. Jawabannya mengalir, dan sebelum dia menjawab nangis, persis kayak anak kecil yang nangis. Dia nangis, beliau itu nangis. Lalu saya bilang, sabar Bu, tahan nafas pelan, sebut nama Allah pelan-pelan. Setelah agak tenang 15 menitan baru cerita. Ceritanya apa Bu? Saya dulu waktu SD, saya punya orang tua Ustadz. Orang tua saya itu ramah kalau di luar rumah, tapi sekalinya orang tua saya pulang ke dalam rumah tidak pernah ngobrol. Bapak saya kamarnya di depan, ibu saya kamarnya di belakang. Maaf ya, dalam sunnah nggak boleh pisah tempat tidur. Kita hanya boleh pisah tempat tidur ketika suami sedang menghukum istri. Wahjuruhunna fil madji, baru dipisah. Tapi kalau tidak, dalam kondisi bertengkar, tidak boleh berpisah di dalam tempat tidur. Makanya kebiasaannya Bunda Aisyah itu apa? Kebiasaannya Bunda Aisyah itu nyari kaki Nabi kalau tidur. Makanya pernah satu malam tidak ketemu kakinya Nabi. Beliau langsung kaget, bangun, dan ternyata Nabi sedang dibagi. Kenapa? Sunnahnya selalu satu tempat tidur. Lalu beliau cerita kembali, saya kembalikan ke ceritanya tadi. Orang tua saya yang depan di bapak, yang belakang ibu. Bapak dan ibu tidak pernah bicara dari SD, SMP, SMA sampai orang tuanya meninggal dunia. Kalau masuk mobil, karena mereka dari keluarga kaya, kalau masuk mobil, bapaknya di depan, ibu di belakang, tidak pernah ngobrol. Beliau itu nangis setiap hari di hatinya, tapi tidak berani ngomong. Kapan ya bapak ibu itu mesra bercanda kayak orang tuanya teman-teman saya? Disimpan itu. Dan jadi bom waktu. Setelah 30 tahun barulah bom waktu itu meledak, dan akhirnya beliau terkena salah satu penyakit yang namanya anxiety. Pak, pertengkaran kita dengan istri kita mungkin selesai 3 hari, 4 hari, 5 hari, tapi di mata hati anak kita tidak selesai itu. Saya contohnya, saya alhamdulillah datang dari keluarga yang betul-betul rukun dari bapak sampai mereka meninggal dunia. Tapi bagaimanapun bapak dan ibu pernah mereka bertengkar sekali, kepleset di depan saya. Waktu saya kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu saya berarti usia 8 tahun. Kalau sekarang usia saya 45, walaupun kayak kelihatan 44 wajah saya. Berarti 45 dikurangi 8 itu berapa? 37 tahun yang lalu. 37 tahun yang lalu bapak saya itu kepleset. Beliau pulang dari kantornya, ibu lagi nyuci, keluar, bertengkar mereka. Loh, itu sampai sekarang ingatan saya itu tidak lupa. Ibu saya tangannya masih ada sabunnya. Bapak itu pulang, entah apa yang dibicarakan. Bapak pakai t-shirt warnanya putih. Bapak ada motor Vespa. Lalu akhirnya bapak pergi, ibu lalu marah. Itu sekali-sekalinya teman. Setelah itu tidak pernah bapak ibu saya bertengkar. Setelah itu bapak ibu saya mesra sampai mereka meninggal puluhan tahun setelah itu. Tapi memori saya tentang pertengkaran mereka itu tidak pernah lupa, walaupun cuma sekali. Sudah berlalu 37 tahun. Itu menjadikan kita paham. Saya khawatir kadang-kadang kita solih di masjid, tapi ternyata nggak solih untuk istri kita. Kadang-kadang banyak perempuan solih ketika dia ikut halaqah Quran, tilawahnya bagus, tahsinnya bagus, tapi sekalinya pulang ke rumah dia rendahkan itu suaminya yang melihat anaknya. Kalau anak kita tidak melihat bapak dan ibu qurrata ayun, anak kita tidak akan qurrata ayun.
Kalau anak kita terbiasa melihat bapak melecehkan ibu, dan ibu yang sering merendahkan suaminya hanya gara-gara masalah yang remeh, anak kita tidak akan qurrata a'yun. Mari kita jadikan Ramadan ini momentum kita untuk qurrata a'yun. Pastikan setidaknya ketika berbuka ngobrol, ketika sahur ngobrol. Perlihatkan suami istri itu berkomunikasi yang baik, supaya anak kita memiliki kemampuan sosial yang baik. Lalu ketika kita tarawih, sesekali ibu keluar rumah tidak apa-apa, temenin suaminya, pegang tangan anak kita tarawih bareng-bareng, supaya anak kita itu melihat role model ketaatan itu ada pada orang tuanya. Kalau anak sudah tenang, ketika melihat orang tua tenang, maka dia akan diberikan janji oleh Allah di dalam akhir doa yang sering kita baca, waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah berkahi, semoga Allah mudahkan kita memasuki bulan Ramadan dengan apa yang kita dapatkan, dengan apa yang kita kaji dan kita pelajari di dalam kesempatan ini. Memang harusnya tarhib Ramadan itu bukan 2 jam, harusnya itu 6 jam. Panitianya kurang ilmu ini. Semoga diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Abu Basam, Ustaz Umar Mita.